Wanita itu tanpa sengaja menyadari, setiap kali sahabatnya datang ke rumah, putrinya selalu terlihat sangat bahagia. Pria itu juga dengan senang hati menyambut, seolah-olah merekalah keluarga yang sebenarnya. Namun wanita itu sama sekali tak peduli, bahkan sengaja menyuruh pria itu menemani sahabatnya ke kamar untuk mencoba pakaian. Alasannya melakukan itu, karena ia sudah lama tahu perselingkuhan antara sahabatnya dan pria itu. Bahkan putri yang ia rawat dengan penuh kasih, adalah hasil dari hubungan gelap mereka. Mereka dengan penuh perhitungan ingin anak itu mewarisi perusahaan keluarga saat besar nanti, tapi mereka tak pernah menyangka. Sejak saat wanita itu mengetahui kebenaran, ia sudah mulai merancang sebuah permainan besar. Selama beberapa tahun berikutnya, wanita itu terus berpura-pura menjadi istri dan ibu yang sempurna. Sambil merawat anak itu dengan sepenuh hati, ia juga menyaksikan kedekatan dua orang itu di depan matanya. Hanya menunggu waktu hingga mereka masuk dalam perangkapnya. 10 tahun berlalu, putri itu tumbuh menjadi remaja bermasalah karena terlalu dimanjakan. Prestasinya sangat buruk, dan emosinya sulit dikendalikan. Sahabat itu sangat panik melihat nilai anak itu, tapi cepat teringat bahwa itu anak kandungnya. Ia pun segera mencoba mencari tahu pendapat wanita itu. Tak disangka wanita itu tersenyum dan berkata ingin mengirim anak itu ke luar negeri untuk belajar, agar setelah kembali bisa langsung ambil alih perusahaan. Mereka berdua sangat gembira mendengarnya, mengira rencana bertahun-tahun akhirnya membuahkan hasil. Namun setelah anak itu pergi ke luar negeri, sahabat itu tak pernah muncul lagi, dan pria itu pun selalu pulang larut malam. Mereka sangat menantikan anak itu pulang untuk mewarisi perusahaan. Tanpa tahu, wanita itu telah mempersiapkan kartu terakhirnya. 3 tahun kemudian, anak itu pulang dengan gelar di tangan. Mereka bertiga datang lebih awal ke bandara untuk menyambut. Sahabat itu bahkan hampir tak bisa menyembunyikan kegembiraannya. Anak itu langsung merasakan ada sesuatu yang janggal, lalu berjalan ke arah wanita itu. Langsung bertanya kapan bisa mulai memimpin perusahaan. Wanita itu dengan santai menjawab bahwa ia sudah menyiapkan konferensi pers untuknya. Mereka pun segera tiba di lokasi acara. Di depan kamera, wanita itu menyerahkan seluruh saham kepada anak itu. Penonton bertepuk tangan penuh iri dan kagum. Namun tiba-tiba, sahabat dan pria itu naik ke atas panggung. Dengan suara lantang mengumumkan bahwa anak itu adalah anak kandung mereka. Pria itu bahkan menyatakan bahwa dulu wanita itulah yang merebut kekasih orang. Semua orang di tempat itu langsung heboh. Wanita itu hanya menatap tenang ke arah panggung, dan bertanya satu hal pada anak itu. Apa yang ingin ia pilih? Tanpa ragu anak itu berjalan ke arah sahabat, menyatakan bahwa ia ingin kembali ke pelukan ibu kandungnya, lalu mengeluarkan uang $5 dari tas. Mengatakan itu sebagai uang terima kasih dan kompensasi perceraian untuk wanita itu. Pria itu juga langsung mengeluarkan surat cerai, menyuruh wanita itu untuk menandatangani. Sahabat itu memanfaatkan kesempatan, menertawakan wanita itu yang katanya sudah kehabisan akal. Namun siapa sangka, wanita itu justru mengatakan ia masih punya hadiah terakhir. Tiba-tiba asistennya membawa sebuah kotak. Wanita itu menyerahkan pusaka keluarga kepada mereka dengan tangan sendiri. Semua orang di tempat itu mengira wanita itu sudah gila. Dengan ekspresi datar wanita itu pun berjalan pergi. Namun saat itu juga ia berkata, kisah ini baru saja dimulai.